Pegang kesini cahaya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan dayanya kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, duduknya kami di sini. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalahnya yang berjudul Filsafat Pendidikan Berdasarkan Pemikiran Friedrich Nobel. Di sini saya sebagai moderator dan di samping kiri saya sebagai pemateri. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan ke pemateri untuk memaparkan hasil makalahnya. Baik, saya akan memaparkan materi kelompok kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Berdasarkan Pemikiran Friedrich Nobel. Sejarah pendidikan anak usia dini di sekolah. Pendidikan pertama kali ditemukan oleh Friedrich Wilhelm Nobel pada tanggal 21 April tahun 1782 di Berlin, Jerman. Nobel menganggap bahwa pendidikan anak sejak dini perlu dilakukan dengan konsep bermain sambil belajar. Tidak berbeda dengan sekarang, pendidikan anak pada masa itu berisikan dengan berbagai kegiatan kerajinan tangan, menyanyi, mendengarkan cerita, bermain kotak kubus, dan lain sebagainya. Tercatat sampai tahun dengan 1828, Nobel sudah membuka 40 taman kanak-kanak di seluruh penjuru wilayah Jerman. Konsep pendidikan ini terus berkembang di berbagai penjuru Eropa bahkan dunia, termasuk di Indonesia yang saat ini menjadi koloni di bawah pimpinan bangsa Hindia Belanda. Pendidikan taman kanak-kanak di masa Hindia Belanda disebut dengan Verskool. Nama itu diambil dari nama penduduk atau pencetus taman kanak-kanak yaitu pada masa Orde Baru pada tahun 1980-an mulai muncul kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan anak seiring dengan membaiknya perekonomian. Di daerah-daerah tertentu sudah banyak taman kanak-kanak yang mulai dibuka dengan usia 3-4 tahun menggunakan kelompok bermain atau cover. Selanjutnya, hakikat pendidikan anak usia dini. Menurut Soyadi, pendidikan adalah suatu proses interaksi antara pendidik atau guru dengan peserta didik atau lingkungannya secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik yang sebesar-besarnya agar dapat menempuh pendidikan lebih lanjut. Nanti fotonya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan memberikan berbagai rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk pendidikan yang menitik beratkan pada penempatan dasar yang mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan fisik yang meliputi koordinasi motorik halus dan kasar, kognitif yang meliputi pemecahan masalah, kreativitas, dan daya pikir. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan sebelum pendidikan dasar yang diperuntukkan bagi anak usia 6 tahun yang bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini baik jasmani maupun rohani guna mempersiapkan anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orang tua dan pendidik atau guru dan pihak-pihak yang terkait dengan bidang pendidikan dan perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Metode pendidikan menurut Friedrich Wilhelm Nobel.
dunia. B. Gift dan occupations. Penggunaan balok, bentuk-bentuk geometris, melipat, meronceng, dan aktivitas kreatif untuk merangsang perkembangan. C. Pendidikan sesuai perkembangan alami. Guru membimbing, bukan memaksa. D. Lingkungan belajar yang teratur dan indah. Ruang yang rapi dan menarik mendukung belajar. B. Keterhubungan dengan alam. Kegiatan di luar ruangan dan berkebun penting untuk rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Terakhir, ekspresi kreatif. Seni, musik, dan gerak digunakan untuk menumbuhkan imajinasi. Kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, mau bertanya, biasanya Una bertanya. Una tidak bisa bilang ini. Dipersilakan kepada salah Sariani. Terima kasih kepada moderator. Di sini di makalahnya ada penjelasan tentang Froebel adalah orang pertama yang memiliki ide untuk mengajar anak-anak kecil di luar rumah. Sebelumnya, pendidikan anak lebih banyak dilakukan di rumah. Jelaskan bagaimana Froebel Menurut Anda, Jelaskan bagaimana Froebel menghubungkan Baca besar-besar coy. Bisa. Menghubungkan alam dengan pendidikan. tidak? selalu pakai pembahasan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Nur Afiratul Islam. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pandangan Froebel mengenai anak usia dini? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya dari teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Dipersilakan kepada kawan Daryanti. Terima kasih moderator. Pertanyaan saya, bagaimana penerapan prinsip Froebel dalam pembelajaran anak usia dini saat ini? Bagaimana termasuk penerapan prinsip pembelajaran Froebel Prinsip dalam pembelajaran anak usia dini saat ini. pada pembelajaran anak usia dini? Sudah jelas? Baik, sudah 3 pertanyaan. Apakah masih ada tambahan dari teman-teman? Tidak. Baik, selanjutnya kalau sudah tidak pertanyaan, saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Sasorian. Bagaimana pertanyaannya itu, bagaimana Froebel menghubungkan alam dengan pendidikan? Froebel menghubungkan alam dengan pendidikan, yaitu yang pertama dengan alam sebagai guru pertama. Froebel percaya bahwa anak belajar paling baik dengan mengamati dan berinteraksi langsung dengan alam. Yang kedua,
belajar dengan melakukan bukan hanya mendengar saja. Yang ketiga, alam sebagai media pembentukan karakter. Bagi Froebel, berada di dalam membentuk sikap positif seperti rasa ingin tahu, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian. Yang keempat, dengan alam mendukung perkembangan holistik. Kegiatan di alam membantu perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Yang terakhir, alam sebagai bagian dari kesatuan hidup. Froebel melihat alam sebagai bagian dari sistem kehidupan yang utuh. Mungkin itu saja jawaban dari saya, moderator sekalian. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah dari saudara penanya masih ada sangat tambahan, dan dari teman-teman peserta apakah ada jawaban yang belum dipahami? Baik, jawaban saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pemateri akan menjawab pertanyaan kedua. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudari Nur Akhirati. Mungkin bisa diperhatikan pertanyaannya, yaitu bagaimana pandangan Froebel mengenai anak usia dini. Pandangan Froebel mengenai anak usia dini sangat menekankan fungsinya pendidikan sejak usia 3 sampai 10 tahun sebagai dasar perkembangan dan pendidikan selanjutnya. Froebel memandang manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya produktif dan kreatif, bukan hanya pasif atau represif. Ia memandang bahwa pada masa ini anak perlu dibekali dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperoleh melalui latihan sensorik, bahasa, dan terutama melalui bermain, yang oleh Froebel dianggap sebagai proses penting bagi ekspresi pikiran, kebutuhan, dan keinginan anak. Baik, mungkin itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah dari teman penanya masih ada sangat atau tambahan, dan dari teman-teman peserta apakah ada tambahan atau sanggahan? Kayaknya terima kasih jawabannya dan nasihatkan. Baik, pemateri akan menjawab pertanyaan ketiga. Silakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir dari Kaladani. Bagaimana penerapan prinsip pembelajaran Froebel pada pembelajaran anak usia dini? Penerapan prinsip pembelajaran Froebel pada anak usia dini itu menekankan pembelajaran melalui bermain dan eksplorasi yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Mungkin ada 3 prinsip utama yang dijadikan dasar pembelajarannya, yaitu yang pertama, the gift atau hadiah, di mana penggunaan benda-benda atau mainan yang dilakukan untuk memberikan pengalaman konkret dan merangsang minat serta pemahaman anak tentang bentuk, ukuran, warna, dan konsep dasar seperti menghitung dan mengukur. Yang kedua, pekerjaan atau kegiatan, di mana melibatkan anak dalam berbagai aktivitas kreatif dan ekspresif seperti menjahit dengan papan jahit, menggambar, membuat bentuk dari tanah liat, mengutip, meminjamkan, dan kegiatan seni lainnya mengembangkan kemampuan motorik halus dan imajinasi anak. Yang terakhir, the model play atau permainan ibu. Di situ melibatkan lagu-lagu dan permainan sosial yang dapat membantu anak mengenal alam sekitar dan mengembangkan kemampuan berinteraksi serta komunikasi. Mungkin itu saja jawaban dari saya, moderator. Saya kembalikan. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Apakah dari teman penanya masih ada tanggapan atau sanggahan, dan dari teman-teman peserta apakah masih ada sanggahan atau tambahan terkait jawaban dari pemateri? Terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya pahami. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari materi kelompok 2. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Filsafat pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis landasan fundamental bagi pembentukan pendidikan anak.
Selain itu juga untuk mengkaji dan mengungkap realita yang terjadi dalam proses pendidikan anak usia dini. Froebel berpendapat bahwa anak-anak adalah boom flowers, yang berarti anak-anak yang sedang tumbuh, di mana masa tumbuh kembang anak harus diisi dengan pendidikan yang baik dan benar. Menurut Froebel, dalam konsep pendidikannya, pendidikan adalah membimbing manusia menuju kecerdasan dan yang mengantarkan manusia pada kesadaran diri yang lebih dalam menuju sesuatu yang murni dan tidak tercela. Baik, itulah hasil pemaparan dari materi kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi wasabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Mesti bentar.